Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Adelia Budi Saputra, NPM 2003021049, Prodi S1 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah, biografi singkat, beberapa khalifahnya, dan konsep perekonomiannya. Selama 5 abad pemerintahan Islam, dinasti Abbasiyah, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Di antara khalifah-khalifah itu, tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Di antaranya, yang pertama adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad Ash-Shafah. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah. Pada masa pemerintahannya, ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, yakni sekitar tahun 750 sampai tahun 775 Hijriah. Ia adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam, yang kemudian berganti nama menjadi Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan ghirah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya pula telah tumbuh karya sastra. Kemudian adalah Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya, yaitu The Golden Age of Islam, pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia adalah khalifah kelima. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Bait al-Hikmah, yaitu perpustakaan yang paling besar pada zaman itu. Kemudian yang terakhir, Al-Mu'tasim. Ia memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar Muslim dan Barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika Muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Sepeninggal Al-Mu'tasim, secara perlahan-lahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Konsep perekonomian Daulah Abbasiyah. Sejak zaman Abbasiyah, walaupun masih dilakukan secara perorangan, perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara mata uang satu dan mata uang yang lainnya. Ini diberlakukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada zaman ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat, dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa dirwan atau beberapa cabang. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari sektor-sektor yang beragam. Di antaranya adalah yang pertama, perdagangan dan industri. Kemudian yang kedua, pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pertanian. Yang keempat, pendapatan negara. Dan yang kelima, sistem moneter.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.